Pernikahan dalam kebudayaan Cina bukan sekedar serangkaian ritual, melainkan refleksi dari nilai-nilai sosial dan spiritual yang diwariskan turun-temurun. Nilai-nilai seperti rasa hormat, tanggung jawab, dan kekeluargaan sangat menonjol dalam setiap aspek pernikahan. Pernikahan dianggap sebagai bentuk penghormatan kepada leluhur serta sarana untuk melestarikan tradisi dan budaya. Lalu, dalam kebudayaan Cina, kematian dipandang sebagai transisi dari dunia fisik ke dunia roh, di mana roh yang meninggal tetap mempengaruhi kehidupan yang ditinggalkan. Oleh karena itu, masyarakat Cina memandang pentingnya menjalankan berbagai upacara kematian dan pemakaman sebagai bentuk penghormatan kepada orang yang telah meninggal dan menjaga hubungan dengan leluhur. Melestarikan tradisi pernikahan dan kematian sangat penting untuk menjaga identitas budaya, mengajarkan nilai-nilai etika dan sosial, serta menghubungkan antar generasi. Tradisi ini juga menunjukkan kemampuan beradaptasi dengan perubahan zaman tanpa kehilangan esensi dan makna yang mendalam bagi komunitas. Pernikahan dalam kebudayaan Tiongkok. Berbagai tradisi dan ritual yang dilakukan dalam pernikahan Tiongkok memiliki makna tersendiri dan dipercaya dapat membawa keberuntungan serta kebahagiaan bagi pasangan yang akan menjalani hidup bersama. Adat pernikahan Tiongkok merupakan cermin dari nilai-nilai kekeluargaan yang sangat kuat dalam masyarakat Tiongkok. Budi Santoso menerangkan bahwa ritual adat pernikahan Tiongkok tidak hanya sekedar formalitas belaka, namun juga sebagai bentuk penghormatan kepada leluhur serta sebagai doa agar pernikahan berjalan lancar dan bahagia. Kuotali atau pertunangan, yaitu dikenal sebagai upacara pertunangan, menandai proposal resmi di adat istiadat Tiongkok. Pengantin pria melibatkan pemberian hadiah yang rumit kepada keluarga pengantin, menandakan kelulusannya untuk menikahi pengantin wanita dan kepastian bahwa pengantin akan dirawat dengan baik setelah menikah. Upacara teh. Upacara teh adalah salah satu acara penting dalam pernikahan Tiongkok. Dalam bahasa Mandarin, Qingcha secara harfiah bermakna untuk menawarkan teh dengan hormat. Ini merepresentasikan acara sebuah perkenalan resmi antara keluarga mempelai laki-laki dan perempuan dan menggambarkan rasa hormat kepada kedua keluarga. Pohon teh tak dapat dipindahkan. Ia hanya dapat hidup dan tumbuh dari benih. Maka dari itu, orang menganggap teh sebagai simbol kesetiaan, cinta, dan harapan akan kehidupan pernikahan yang bahagia. Dalam pernikahan Tiongkok memiliki simbolisme yang kaya. Misalnya, warna merah yang melambangkan kebahagiaan dan keberuntungan, angka 8 yang dipercaya membawa keberuntungan, serta ada naga dan phoenix yang melambangkan keharmonisan dalam pasangan suami dan istri. Lalu hidangan dalam pernikahan Tiongkok seperti mie panjang dan kue mangkuk memiliki makna umur panjang dan kesuburan. Kemudian tradisi lamaran dalam pernikahan Tiongkok dilakukan melalui perantara. Sementara seserahan dalam pernikahan Tiongkok itu menjadi simbol dalam komitmen pasangan. Serta baju pengantin yang dihiasi merah dan emas melambangkan cinta serta kekayaan. Meski pernikahan Tiongkok sangat tradisional, modernisasi dan globalisasi mulai mengubah cara pernikahan, terutama di kota-kota besar, dan dengan generasi muda lebih mengutamakan cinta dan kesetaraan. Pengaruh media sosial dan pernikahan antar budaya juga semakin berkembang, sehingga menciptakan perubahan dalam cara orang menjalin hubungan. Tradisi berkabung dalam budaya Tionghoa sangatlah banyak. Salah satunya adalah seluruh keluarga harus menggunakan pakaian putih dan seluruh rumah harus dilapisi dengan kain putih. Saat almarhum berada di rumah duka, semuanya akan dimulai dengan prosesi berdoa dipimpin oleh tokoh-tokoh agama. Biasanya doa akan diiringi dengan alunan musik juga untuk mengusir hal-hal buruk. Kemudian anggota keluarga akan mengelilingi peti almarhum sambil berdoa dan meletakkan kertas-kertas doa di atas tubuh almarhum. Lalu di bawah peti juga akan nyalakan lilin sebagai simbol jalan penerangan almarhum saat di atas sana. Lalu keluarga akan memberikan sujud terakhir sebanyak 3 kali yang dilakukan secara bersama-sama.
Lalu dilanjutkan dengan prosesi pemberian persembahan dari masing-masing orang dan dioper ke orang di sampingnya untuk menandakan bahwa setiap orang telah memberikan persembahan kepada almarhum sebagai bentuk penghormatan. Lalu pada saat proses pengantaran almarhum ke tempat penguburan atau pemakaman akan diiringi dengan alunan musik serta anak tertua akan membawa foto dari almarhum itu sendiri. Dalam proses ini diiringi musik agar menghindari atau mengusir segala hal-hal buruk agar tidak mengikuti arwah dari almarhum itu sendiri. Setelah sampai di tempat pemakaman, seluruh tanah akan ditaburi dengan kertas emas terlebih dahulu, baru kemudian peti diletakkan dengan posisi harus sejajar lurus. Lalu kemudian foto yang dibawa oleh anak pertama akan diambil lalu diletakkan di depan peti. Selain itu, kayu papan nama juga akan diletakkan di depan peti dengan posisi tegak lurus, lalu kemudian foto akan diletakkan di depan kayu tersebut. Setelah itu di sekitar peti almarhum akan disirami dengan kopi untuk menandakan bahwa itu adalah wilayah dari almarhum itu sendiri. Rangkaian terakhir adalah berdoa dari seluruh keluarga sambil membakar kertas emas sebagai bekal perjalanan untuk almarhum itu sendiri pada saat berjalan di alam lain di atas sana. Dalam tradisi setelah kematian di kebudayaan Cina, ada 3 hal yang menjadi poin utama. Yang pertama adalah durasi masa berkabung, kemudian tempat tinggal, dan yang terakhir adalah pakaian. Dalam durasi masa berkabung, anak yang kehilangan orang tuanya memiliki durasi selama 3 tahun. Hal tersebut juga dikenal sebagai ta xiao. Namun, untuk sanak saudara yang tidak dekat, misalnya keponakan, hanya memiliki durasi masa berkabung yaitu 1 tahun. Selanjutnya ialah tempat tinggal. Anak yang ditinggalkan oleh orang tuanya tinggal di gubuk dekat makam orang tua dan menghindari interaksi sosial selama masa berkabung. Kemudian yang ketiga, keluarga yang ditinggalkan wajib mengenakan pakaian berwarna putih termasuk baju, ikat pinggang, dan juga sepatu. Selain itu, tradisi setelah kematian juga terpengaruhi oleh kepercayaan Shainisme, yang dimana tradisi di masyarakat yang melibatkan pemujaan arwah atau shen atau pemujaan leluhur. Dalam tradisi kematian di masyarakat yang terpengaruhi oleh kepercayaan Shainisme, ritual berlangsung dari saat kematian hingga 49 hari setelahnya, dan beberapa memperingati hingga 100 hari. Ritual pemakaman dimulai berhari-hari sebelumnya sesuai perhitungan pendeta atau Yin Yang Xian Sheng. Upacara diakhiri dengan pembakaran rumah-rumahan dan uang sorgawi sebagai persembahan, sementara papan arwah dibawa pulang. Jika arwah dibakar, abunya disimpan di bejana altar keluarga atau rumah leluhur. Kemudian ada juga yang disebut upacara persembahan. Upacara persembahan sendiri terbagi menjadi 3 jenis, yaitu persembahan harian, persembahan tahunan, dan juga persembahan hari raya keagamaan. Persembahan harian dilakukan setiap tanggal 1 dan 15 bulan Imlek. Persembahan tahunan dilaksanakan pada ulang tahun kematian kerabat. Dan yang terakhir, persembahan hari raya keagamaan dilakukan pada tahun baru dan juga Qingming. Modernisasi memiliki pengaruh signifikan dalam upacara kematian tradisi Cina, terutama dalam konteks Singapura dan kota-kota modern di Tiongkok. Berikut adalah beberapa aspek yang menunjukkan bagaimana modernisasi mempengaruhi upacara kematian tradisi Cina. Yang pertama adalah adaptasi ritual. Upacara kematian tradisi Cina telah beradaptasi dengan kebutuhan dan keterbatasan modern. Misalnya di Shanghai, peraturan munisipal meminta keluarga untuk memberitahu rumah tangga pemakaman dalam waktu 24 jam setelah kematian dan tubuh harus dipindahkan dalam waktu 12 jam. Kemudian adalah penggunaan tempat pemakaman. Sebelumnya, upacara kematian sering dilakukan di rumah, tetapi sekarang lebih banyak dilakukan di rumah tangga pemakaman. Faktor utama terjadi hal ini disebabkan oleh peningkatan populasi dan keterbatasan ruang pemakaman. Kemudian yang ketiga adalah inkorporasi tradisi modern. Meskipun ada adaptasi, banyak rumah tangga pemakaman modern di Tiongkok dan Singapura masih mengintegrasikan tradisi-tradisi Cina. Misalnya, mereka masih menggunakan altar dengan tumbuhan segar, buah-buahan, dan dupa untuk memanjakan roh leluhur. Kemudian ada peran keluarga. Keluarga tetap berperan penting dalam upacara kematian tradisi Cina. Mereka yang mengatur upacara kematian dan seringkali meminta bantuan dari pendeta atau penganut agama tertentu untuk memenuhi kebutuhan spiritual keluarga. Kemudian yang terakhir adalah penggunaan feng shui.
Feng Shui yang berarti angin air tetap penting dalam upacara kematian tradisi Cina. Keluarga sering meminta bantuan ahli Feng Shui untuk memilih waktu dan tempat pemakaman yang tepat, serta memastikan bahwa lokasi pemakaman tidak berada di bawah pohon atau tempat yang tidak dianggap baik. Budaya Cina atau budaya Tionghoa merupakan salah satu kebudayaan tertua dan paling kompleks di dunia. Peradaban ini berkembang di lembah Sungai Kuning dan telah dipengaruhi oleh berbagai dinasti, serta perubahan sosial politik yang signifikan. Secara keseluruhan, adat istiadat dalam masyarakat Cina memainkan peran yang sangat penting dalam menjaga keseimbangan budaya dan membangun interaksi sosial yang harmonis. Tradisi ini tidak hanya menjadi warisan budaya yang dipertahankan dengan kuat, tetapi juga berfungsi sebagai fondasi bagi kehidupan sosial yang penuh dengan makna spiritual, budaya, dan sosial. Di tengah perubahan zaman, adat istiadat Cina tetap menjadi elemen penting yang memperkuat identitas, mempererat hubungan sosial, dan menjaga keseimbangan antara generasi yang hidup dan leluhur yang telah tiada.